Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, balik lagi di kegiatan Ibu Empat Anak. Jangan bosan-bosan dengerin ya cerita Ibu Empat Anak, juga nonton kegiatan Ibu Empat Anak ini. Oke, jadi ini dimulai dari jam 1 pagi. Sebenarnya Bunda udah bangun dari jam 1, karena seperti judulnya, ini adalah waktu yang paling Bunda tunggu-tunggu setelah sudah hampir 15 tahun lamanya Bunda bekerja sebagai honorer di pemerintahan daerah tempat Bunda kerja. Sebelum besok Bunda ujian P3K tahun 2024, inilah kegiatan malam hari Bunda setelah menjadi ibu 4 anak. Biasanya Bunda pasti bangun di 1 jam sekali buat bikinin susu atau kasih susu Abang Malik dan juga Abang Maher, anak Bunda nomor 3. Karena kebetulan anak Bunda nomor 3, Abang Maher, masih minum susu dan harus Bunda bikinin susunya di setiap 3 jam sekali. Abang Malik udah bangun dari jam 1, udah Bunda kasih susu dan udah Bunda gantiin baju juga pampersnya. Kakak Cila lagi bobo di kamarnya. Lanjut Bunda mau sholat dulu sebentar, berdoa minta kemudahan sama Allah, semoga ujian P3K besok berjalan lancar, amin ya Allah. Suami Bunda udah duluan ujian P3K-nya karena kebetulan jadwal ujian Bunda dan suami berbeda, dan ini adalah ujian hari terakhir. Dan pas banget Bunda dapat jadwal ujian P3K di hari terakhir. Habis sholat gak lupa Bunda zikir dulu sebentar sambil baca-baca soal latihan untuk ujian P3K tahun 2024 kali ini. Walaupun jujur aja semua yang Bunda baca tuh gak pernah nempel dan gak pernah masuk ke otak. Karena fokus Bunda sekarang udah bukan buat belajar, tapi lebih kepada bagaimana caranya setiap hari Bunda tetap bisa sehat, tetap bisa kuat, panjang umur, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, juga menjalankan tugas dan tanggung jawab Bunda selain sebagai anak, istri, ibu, dan juga sebagai pegawai. Setelah 15 tahun lamanya Bunda bekerja di pemerintah daerah kota tempat Bunda tinggal, udah kurang lebih 7 kali Bunda mutasi atau pindah tempat kerja ya, tapi masih di dalam lingkungan pemerintah daerah. Kok bisa sih Bun pindah-pindah? Sebenarnya Bunda juga gak mau pindah-pindah kerja, tapi yang namanya dunia pekerjaan ya, dimanapun kita berada, jangankan di dunia kerja, di lingkungan keseharian, di keluarga, di tempat kita tinggal, atau dimanapun pasti ada aja kan orang yang gak suka sama kita. Apalagi di dunia kerja itu yang namanya saingan, terus yang namanya musik atau nusuk dari belakang, atau saling memfitnah atau saling menjelekan, itu pasti udah sering banget kita dengar dan kita temuin. Jujur aja selama 15 tahun kerja Bunda udah pindah tempat kerja dari satu instansi atau satu dinas ke dinas lain tuh udah 7 kali, dan itu benar-benar bukan kemauan Bunda, dan alhamdulillah Bunda juga pindah bukan karena indisipliner atau kesalahan atau kurang baiknya Bunda dalam bekerja dan bertanggung jawab, tapi lebih ke ya namanya hidup ya, gak semua orang suka sama kita dan gak semua orang yang kita anggap baik itu benar-benar baik sama kita. Tapi lagi-lagi prinsip hidup Bunda selama Bunda tumbuh dewasa, setelah Bunda kuliah, Bunda langsung bekerja, Bunda selalu nanemin di diri Bunda, biarin aja semua orang berbuat buruk sama Bunda, tapi Bunda harus tetap berbuat baik sama semua orang. Walaupun kita gak dapetin apa yang kita harapkan, tapi seenggaknya kita udah puas karena kita udah ngelakuin apa yang harus kita lakuin, yaitu berbuat baik sama siapapun, tanpa pilih kasih, dimanapun berada, dimanapun Bunda bekerja, dan dimanapun Bunda ditempatkan untuk tugas. Bunda selalu percaya itu adalah jalan atau takdir dari Allah yang terbaik buat Bunda. Karena seperti yang sekarang teman-teman lihat atau moms lihat, kayak Bunda bikin video, Bunda bisa sharing cerita semua perjalanan hidup Bunda sampai hari ini, itu Bunda yakin adalah salah satu takdir dari Allah dan jalan hidup Bunda, cerita hidup Bunda, yang tugas Bunda hanya berusaha menjalani dan melewati semuanya, karena Bunda percaya Allah udah mengatur semuanya sedemikian baiknya, dan semua yang Allah kasih ke Bunda adalah yang terbaik buat Bunda dan kehidupan Bunda. Oke, setelah Bunda udah bangun dari jam 1, Bunda juga tadi sempat tidur lagi sebentar sampai azan subuh. Langsung mandi, sholat, terus siap-siap karena Bunda harus berangkat paling telat jam 6:30. Kebetulan ujiannya Bunda dapat sesi kedua, yaitu mulai ujian jam 11 siang, tapi ada proses administrasi 90 menit sebelumnya, jadi paling enggak jam 9 pagi Bunda udah harus ada di lokasi tempat Bunda ujian ya. Ini udah
udah jam 5 lewat, bunda udah rapi, nggak lupa bunda rapihin kamar dulu dan pastinya bunda ngurus anak dulu. Sama seperti kalau bunda kerja, bunda selalu usahain bangun jam 3 pagi, bunda ngurus anak dulu, ngurus rumah, beresin kamar kalau sempet, dan kalau sempet juga bunda bikin sarapan. Walaupun jarang banget bunda bikin video kegiatan bunda di dapur kayak masak atau bikin sarapan, karena jujur aja waktunya tuh nggak sempet, apalagi dapurnya ada di bawah. Kadang bunda suka kerepotan sendiri buat bulak-balik bawa tripod atau nge-record kegiatan bunda di atas saat di kamar atau di bawah saat di dapur ya. Oke, ini sebelum bunda urus anak-anak, mulai dari mandiin Abang Maher, gantiin baju, dan juga mandiin Abang Malik, bunda bukain dulu gorden kamar, jendela kamar. Abang Maher udah bangun, Abang Malik juga udah bangun, suami udah bangun lagi mandi. Kebetulan karena bunda ujiannya di hari libur dan ini di hari Sabtu. Anak bunda nomor 1 dan nomor 2 libur sekolah, dan nanti saat bunda ujian anak bunda nomor 4 Abang Malik bunda titipin sama Mama Aan atau tetangga bunda yang alhamdulillah udah bantu bunda buat jagain Abang Malik selama bundanya ujian. Nah, kali ini Abang Malik bunda elap aja karena ini terlalu pagi, kasihan kalau bunda mandiin. Biasanya kalau bundanya libur kerja kayak gini, Abang Malik pasti bunda mandiin. Mandinya tetap pakai air hangat, tapi karena ini masih terlalu pagi, kasihan takut Abang Malik kedinginan. Jadi ini cuma bunda elap aja pakai air hangat. Kalau ditanya, "Bun, kenapa sih harus kerja padahal kan suami udah kerja? Terus juga anak udah 4, kenapa sih nggak ngurus anak aja di rumah?" Jujur Mams, sebagai ibu dan sebagai perempuan yang sesungguhnya bunda juga pengen banget diam di rumah, apalagi setelah bunda punya 4 anak dan punya bayi ya. Tapi qadarullah, lagi-lagi bunda percaya semua yang bunda jalani sampai hari ini, bunda percaya itu adalah takdir terbaik dari Allah buat hidup bunda, jalan hidup bunda, cerita hidup bunda yang memang udah diatur sama Allah. Dan bunda percaya semua yang bunda lakuin hari ini gak akan pernah sia-sia. Walaupun bunda nggak tahu akhirnya seperti apa, tapi bunda nggak pernah nyerah dan nggak pernah ngerasa kayak bosan atau lelah atau terbebani sama semua tanggung jawab bunda. Selain sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan juga sebagai ibu bekerja, semuanya benar-benar bunda jalani dengan tulus, ikhlas, sabar, dan bunda cuma mau semua yang bunda lakuin menjadi ibadah, seenggaknya menjadi bekal amal bunda. Ditambah lagi karena bunda udah kerja dari masih kuliah, bahkan dari SMA bunda udah biasain cari sampingan sendiri di luar dari bunda dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi bunda waktu itu udah jualan kertas file, jualan snack di sekolah. Bunda emang dari dulu udah seneng banget cari uang sendiri, karena bunda ngerasa kalau kita punya uang sendiri, hasil dari kerja keras kita sendiri, keringat kita sendiri, kayak enak aja gitu, mau dipakai buat apa aja. Mau dikasih ke orang tua, mau buat beli keperluan kita, mau buat beli makanan kesukaan kita, pokoknya kayak nikmat dan ngerasa puas aja gitu Mams. Ditambah lagi seperti yang udah bunda ceritain di video sebelumnya, kalau alhamdulillah ini adalah pernikahan bunda yang kedua. Jadi suami bunda yang sekarang menikahi bunda dengan status bunda janda beranak 2, dan beliau statusnya sebagai perjaka atau bujang. Di situ bunda ngerasa kayak Masya Allah, Allah baik banget kasih bunda hadiah yang luar biasa. Bunda nggak tahu ini buah dari kesabaran bunda atau kekuatan bunda selama Allah kasih ujian selama ini, sampai akhirnya Allah kasih laki-laki yang begitu sangat menerima kekurangan bunda. Dan di situ bunda ngerasa kayak nggak adil aja gitu setelah suami bunda menerima semua kekurangan bunda dan bertanggung jawab untuk bunda dan kedua anak bunda. Terus bunda menaruh semua tanggung jawab itu ke beliau. Nah, makanya bunda mau setidaknya walaupun nggak banyak, bunda mau membantu beban suami bunda, yang mana ditambah bunda juga masih punya tanggung jawab merawat dan menjaga orang tua bunda. Jadi kayak bunda ngerasa selagi bunda mampu, selagi bunda bisa dan sehat, dan alhamdulillah suami bunda ngizinin untuk bunda kerja, ya udah bunda lakuin aja apapun yang memang udah menjadi jalan hidup bunda. Tadi bunda udah elap dan juga ganti baju pampersnya Abang Malik. Bunda juga udah mandiin Abang Maher anak bunda nomor 3, dan udah bunda pakein baju juga. Nggak lupa bunda mau rapihin kamar dulu karena ini masih ada waktu sambil nunggu suami beres-beres bagian luar. Jadi alhamdulillah setiap hari kalau kita sebelum berangkat kerja, bunda sama suami itu bagi tugas. Jadi suami bagian beres-beres
beres ruang jemuran dan bagian masak air buat mandi anak-anak. Bunda bagian beresin kamar dan juga ngurus anak. Alhamdulillah Mams, walaupun rasanya berat, kelihatannya mudah, dan walaupun Bunda ngerasa kadang sampai keteteran, dukungan dan support dari suami itu benar-benar bikin Bunda tuh kayak ngerasa mudah aja gitu semuanya. Ditambah lagi Bunda ngejalanin semua itu benar-benar ikhlas, lillahi ta'ala, ridho atas semua yang udah menjadi jalan hidup Bunda dan takdir hidup Bunda. Jadi Bunda gak pernah ngerasa apapun yang udah Allah kasih ke hidup Bunda itu menjadi beban. Justru malah Bunda ngerasa kayak bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini Allah kasih banyak banget kebaikan, keberkahan, keberlimpahan, kemudahan, dan banyak banget kebahagiaan yang sebelumnya tuh gak pernah Bunda sangka. Dan alhamdulillah Allah kasih semuanya ke Bunda. Walaupun kadang Bunda juga suka sedih, gak tahu kenapa, suka ada aja orang-orang yang tiba-tiba kayak apa ya, memperlakukan Bunda gak baik atau bahkan memperlihatkan dirinya tuh gak suka ke Bunda. Bunda juga bingung gak tahu kenapa. Padahal jujur Bunda ini tipikal orang yang paling gak peduli sama kehidupan orang. Bunda kerja cuma tugasnya tuh datang kerja, ngerjain semua tugas dan tanggung jawab Bunda. Di luar itu Bunda gak pernah ngusik kehidupan orang. Bahkan kayak mau tahu urusan orang aja tuh Bunda gak pernah peduli. Karena Bunda ngerasa hidup Bunda aja tuh udah berat, beban dan tanggung jawab Bunda aja tuh udah besar. Jadi fokus Bunda udah dengan kehidupan Bunda aja. Makanya Bunda gak ada waktu sedikit pun buat ngurusin kehidupan orang. Waktu libur kerja pun Bunda gak pernah keluar rumah. Waktu Bunda bener-bener habis di dalam rumah, ngurusin rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga. Pokoknya di sisa hidup Bunda tuh sekarang bener-bener Bunda mau utamain keluarga. Bunda mau kasih yang terbaik buat keluarga, terutama suami dan juga anak-anak. Makanya kadang Bunda suka sedih kenapa di dunia kerja itu kejam banget, keras banget, bener-bener mental kita diuji dan harus kuat. Dan alhamdulillah dari semua perjalanan selama Bunda 15 tahun kerja sebagai honorer, mental Bunda benar-benar sudah terbentuk dan banyak banget pelajaran hidup yang bisa Bunda ambil. Mulai dari perlakuan gak baik, perlakuan buruk, bahkan kasar. Bunda selalu menyikapinya dengan positif dan selalu menanamkan di diri Bunda, biarkan aja semua orang bersikap semaunya ke Bunda, tapi Bunda gak mau sedikit pun, bahkan jangan pernah Bunda bersikap seperti yang mereka lakukan ke Bunda. Nah oke, ini Bunda udah di bawah, Bunda udah turun ke bawah. Anak-anak juga udah bangun karena udah tahu dari kemarin kalau Bundanya hari ini mau ujian. Jadi walaupun hari ini libur sekolah, Kakak Cila, Kakak Cinta, Abang Maher dan Abang Malik juga udah bangun nyemangatin Bundanya buat ujian hari ini. Rasanya tuh seneng banget. Alhamdulillah Bunda disupport selain sama suami, sama 4 anak, sama orang tua, sama orang-orang yang bekerja sama Bunda, sama orang-orang yang alhamdulillah masih banyak banget yang baik sama Bunda dan sayang sama Bunda. Jadi Bunda gak ngerasa takut dan sedikit pun gak ngerasa grogi buat ngelewatin ujian P3K kali ini. Untuk hasilnya Bunda udah pasrahin semua sama Allah. Sama seperti takdir dan jalan hidup Bunda sampai hari ini, Bunda selalu percaya apapun yang Allah takdirkan buat hidup Bunda itu adalah yang terbaik. Tugas Bunda cuma berusaha, berikhtiar, bertanggung jawab, menjalankan semua yang harus Bunda lakuin dengan baik, menjadi lebih baik, berbuat baik, dan hasilnya Bunda pasrahin semua yang terbaik sama Allah. Oh ya, sebelum berangkat pastinya juga Bunda cuciin botol susu bekas Abang Malik dan Abang Maher tadi malam dulu, karena dua-duanya masih nyusu. Jadi setiap pagi pasti ada banyak banget botol susu yang kotor. Jadi sebelum botol susunya Bunda titipin sama yang jagain Abang Malik, Bunda pastiin udah cuci dan udah Bunda seduh dulu ya. Karena kalau botol susunya direbus Bunda takut meleleh. Pengalaman mama Bunda pernah ngerebus botol susu Abang Maher sampai meleleh semuanya, bahkan airnya sampai kering. Jadi semenjak itu Bunda gak mau ngerebus botol, jadi cukup Bunda masak air aja sampai mendidih, terus botolnya Bunda siram pakai air panas, tunggu beberapa menit baru deh nanti airnya Bunda buang. Udah selesai Bunda cuciin botol, waktunya sekarang Bunda mau siap-siap karena ini juga waktunya udah mepet, udah mau jam 6:30. Gak lupa Bunda anterin dulu botol susu ke rumah mama, dan gak lupa juga Bunda titipin uang jajan untuk mama, untuk yang momong anak-anak, untuk anak-anak, dan juga pastinya untuk orang-orang yang alhamdulillah kasih Bunda percaya buat kerja sama Bunda. Rasanya bersyukur, bahagia, sedih, campur aduk akhirnya bisa sampai di titik ini. Karena sebenarnya momen ini, waktu ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu sama almarhum Papa Bunda. Jadi almarhum Papa Bunda sebelum meninggal, bahkan saat beliau sudah tidak bisa berbicara,
karena stroke. Saat itu setiap bunda pulang kerja, yang selalu beliau tanyakan adalah kapan tes P3K, kapan diangkat menjadi P3K. Dan jujur aja udah dari beberapa hari lalu bunda sering banget nangis di tempat kerja karena inget almarhum. Andaikan ada almarhum, bunda bisa kasih lihat dan bunda bisa kasih tunjuk ke beliau bahwa ini adalah waktu dan momen yang paling ditunggu sama beliau, karena memang alhamdulillah bunda adalah anak pertama dari beliau, dan memang alhamdulillah beliau menaruh harapan besar ke bunda dan percaya kalau bunda mampu bisa membahagiakan beliau dan bisa mengangkat derajat orang tua bunda. Semoga Allah memudahkan niat bunda, karena semua yang bunda lakuin sampai hari ini lillahi ta'ala bukan buat bunda, tapi untuk orang-orang yang bunda sayangin, buat orang-orang yang bunda cintain, orang tua, keluarga, suami, anak-anak, orang-orang terdekat bunda. Semua yang bunda lakuin ini benar-benar lillahi ta'ala, mau bunda kasih, mau bunda persembahkan buat orang-orang yang bunda sayangin. Ada kakak cinta dan juga abang Maher, anak bunda nomor 2 dan nomor 3. Yang ada sedikit drama sebelum bundanya berangkat mau ujian. Ya Allah, ada aja ya ujian ibu rumah tangga, ibu 4 anak ini. Sebelum berangkat ujian masih aja ditangisin karena anak. Kebetulan sebenarnya hari ini pas banget bertepatan sama abang bunda yang menikahi anaknya, dan alhamdulillah kemarin bunda udah mempersiapkan seragam, mulai dari seragam bunda, suami, sampai anak-anak. Bunda udah beli baju buat acara anak dari abang bunda yang nikah hari ini. Tapi qadarullah ternyata pas banget jadwal ujian bunda, pas banget sama jadwal pernikahan anak abang bunda. Dan kakak cinta tadi sempet mau ikut sama nenek buat datang ke acara nikahan anaknya abang bunda, tapi abang Maher gak ngizinin karena gak ada temennya di rumah. Kebetulan anak bunda nomor 4 dan anak nomor 1 gak ikut ke acara tersebut, nunggu di rumah aja. Makanya abang Maher tadi sempet nangis dan sempat ada drama. Tapi alhamdulillah kakak cinta gak jadi pergi dan jadinya di rumah aja nemenin abang Maher main. Oke, ini bunda udah siap. Alhamdulillah suami juga udah siap. Alhamdulillah suami selalu ada, selalu support, selalu bantu bunda, bahkan selalu nemenin dan nganter bunda kemanapun bunda pergi. Jadi bunda ngerasa lebih kayak apa ya, lebih tenang dan ngerasa lebih kayak mudah aja gitu ngejalanin apapun tugas dan tanggung jawab bunda. Doain bunda ya, dan bunda juga doain buat semua pejuang P3K tahun ini. Semoga perjuangan kita selama ini, pengabdian kita selama ini terbayar dan gak sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di tahun 2025 lulus semua menjadi P3K, ASN, dan mendapatkan dan NIP, pastinya menjadi P3K yang amanah dan bermanfaat ya. Oh ya, ini sebelum berangkat suami ngasih tahu dulu kisi-kisi nanti sebelum masuk ke ruangan ujian apa aja yang harus bunda lakuin, karena kebetulan suami udah duluan ujian jadi lebih tahu apa aja nanti yang terjadi di sana, terus apa aja nanti yang sekiranya harus bunda lakuin, mulai dari kayak absen, terus juga persiapan apa aja yang harus bunda bawa ke dalam ruang ujian. Bahkan suami bunda juga ngasih tahu sebelum masuk ke ruang ujian usahain ke toilet dulu, karena nanti kalau udah di dalam ruang ujian selama 2 jam mengerjakan soal ujian, kita nggak boleh keluar untuk ke toilet. Oke, alhamdulillah sekarang waktunya bunda mau berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya perjalanan kita selamat sampai tujuan dan bunda bisa dikasih kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal ujian P3K kali ini. Gak lupa sebelum pergi suami pastiin dulu semua listrik yang ada dalam rumah sudah mati, kipas angin, lampu semua udah dimati-matiin, dan gak lupa juga rumah dikunci sebelum berangkat. Bunda dan suami udah di jalan, kita perginya naik motor karena alhamdulillah saat ini kita cuma punya kendaraan motor. Alhamdulillah kita masih bersyukur dan ngerasa bahagia banget walaupun cuma punya motor dan kemana-mana harus pergi naik motor, yang kadang hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Alhamdulillah semuanya bunda dan suami selalu syukuri dan kita selalu menikmati semua proses kehidupan yang kita jalani, semua ujian hidup satu persatu yang alhamdulillah udah bisa kita lewati. Dan alhamdulillah ini bunda udah sampai di lokasi ujian. Di sini udah banyak banget ratusan teman-teman pejuang honorer yang udah mengabdi di pemerintah daerah tempat kita bekerja, yang udah belasan tahun, puluhan tahun, pokoknya semuanya keren, semuanya hebat. Yakin kita lulus, yakin kita sukses sama-sama, dan yakin kita mendapatkan NIP di tahun 2025. Amin. Nah, selesai ujian bunda tadi ditungguin sama suami sampai selesai. Tadi bunda nggak
nafsu makan, bahkan sampai kayak aduh nggak kepengen makan, saking pengen cepet-cepet selesai ngelewatin ujian P3K kali ini. Dan ini bunda baru makan, dan bunda diajak makan sama suami di Yoshinoya sambil arah pulang. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ujian P3K ibu 4 anak ini, yang alhamdulillah udah mengabdi sebagai honorer selama 15 tahun. Semoga perjuangan bunda gak sia-sia, minta doanya ya, semoga bunda dan suami lulus menjadi ASN di tahun 2025, amin. Terima kasih udah nonton video ibu 4 anak kali ini, dan terima kasih udah dengerin cerita bunda kali ini. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di next video ya. Bye, assalamualaikum.